Baik jamaah sekalian. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibkan bi qoulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunu ibadallahi ikhwana. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita enggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita dibuat senang, ya, dimampukan oleh Allah bisa menjaga sholat berjamaah di masjid. Karena memang orang yang beriman itu imaratul masjid, memakmurkan masjid. Ditambah lagi dengan thalabul ilm, menuntut ilmu. Kata sahabat Ibnu Abbas, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Sekali lagi, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang sekedar kalian khatam tetapi tidak paham. Jadi pada waktu itu sudah ada semangat untuk menghatamkan Al-Quran berulang kali, itu sudah ada. Nah, kemudian beliau melihat hal ini kok cenderung khatam tetapi pemahamannya kurang, maka beliau menyatakan itu. Hendaknya, ya, aku lebih suka kalian membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran atau surat ayat yang mana saja dengan pengertian dan pemahaman yang baik dan benar ketimbang hanya sekedar khatam tetapi kalian tidak paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena dengan banyak bersyukur Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Tapi kalau kufur azab Allah amatlah pedih. La in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa kalian, tidaklah Allah akan mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Sekali lagi, doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita minta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Jamaah sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar, tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin. Saya doakan panjenengan yang belum punya mantu, semoga Allah cepatkan diberi mantu. Ya. Yang belum punya cucu dicepatkan oleh Allah punya cucu. Amin ya Rabbi. Saudaraku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, satu tema yang ingin saya angkat, saya sampaikan adalah yaitu prinsip-prinsip hidup seorang mukmin. Jadi yang melandasi dasar pemikiran tema ini adalah yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Ila akhir ayat. Wa in tuti aksara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jikalau kalian mengikuti umumnya kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka kalian pasti akan tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya manusia hanya mengikuti hawa nafsunya dan orientasinya dunia. Dan umumnya manusia tidak mengedepankan wahyu, melainkan mengedepankan nafsu. Dan umumnya manusia hanya memburu dunia yang ditumpuk-tumpuk, yang pada akhirnya nanti akan ditinggalkan. Sedangkan orang yang beriman tidak seperti itu. Yang umumnya manusia, na'udzubillah min dzalik, dia lakukan hanya ingin mendapatkan pujian sanjungan manusia. Sedangkan orang yang beriman seperti dalam ikrar dalam salatnya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya saya di alanas zaman akan datang satu masa, satu zaman di mana manusia umumnya yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umumnya manusia itu mencintai dunia, lupa akan akhirat. Yuhibbuna al-qusur wa yansawna al-qubur. Mereka mencintai, mereka menginginkan punya kusur. Kusur itu istana-istana, villa-villa, rumah-rumah yang megah. Tapi dia lupa kalau dia akan masuk kubur. Yuhibbunal makhluqat, mereka itu mencintai, mengagumi karya-karya manusia. Wa yansawnal khaliq, tapi dia lupa akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Di dalam diri kamu itu apa enggak kamu pikirkan? Ini contoh yang paling gampang. Kuku dengan gigi. Kuku itu punya sifat selalu memanjang. Kalau gigi enggak. Coba kalau gigi juga sifatnya memanjang seperti kuku. Terus kayak ngopo Pak kuku nih? Pas pertemuan paguyuban, assalamualaikum gitu.
Sampai hari ini nggak ada orang yang bisa ngelihat kupingnya sendiri. Padahal kuping dengan mata itu sejauh mana? Nggak ada yang bisa ngelihat lubang hidungnya sendiri. Jangan bilang pakai cermin ya. Coba apa nggak kita renungkan? Mohon maaf. Ketika kita bangun tidur tiba-tiba ini kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Saya ini agak tingklang sedikit ini karena kemarin ada insiden ya, naik motor. Jadi saya sudah di kiri, sudah alon-alon, dan begitu saya mau ngelewatin, ini tiba-tiba belok kiri. Nggak ada sen, nggak ada apa. Ya sudah. Ya, saya terpaksa nabrak ya, saya kejatuhan motor saya. Ya alhamdulillah. Bapak ini gimana? Malah kemarin jalan. Kamu belok nggak pakai sen? Enggak kok. Begitu dicetek, emang nggak ada sennya. Ya, mungkin belum banyak orang lain terus kabur dia. Ya wis lah. Memang begitulah hidup itu, tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Ya. Saya terus astagfirullah. Memang kadang-kadang orang itu diuji sabar itu memang harus dengan keadaannya. Ya. Alhamdulillah jamaah sekalian, saudara seiman. Alhamdulillah. Dan kebanyakan manusia mengagumi akalnya, rakyunya, pendapatnya, dia lupa akan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surat Hud, nah ini surat Hud Pak, saya mau tanya, dulu panjenengan waktu istrinya hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Kenapa Pak? Biar ganteng ya. Sebenarnya masalah ganteng dan cakep, lihatlah bahannya. Apakah kalau waktu hamil yang dibaca surat Al-Baqarah? Al-Baqarah artinya apa? Sapi betina. Kok yang dibaca surat Yusuf, kok yang dibaca enggak surat Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad khataman nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, ahlus syafa'ah? Bukankah Nabi Muhammad yang mendapatkan julukan rahmatan lil alamin? Bukankah Nabi Muhammad yang Allah nyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, yang memiliki kemuliaan akhlaknya yang sangat budi luhur? Kok yang dibaca bukan surat Muhammad? Surat Hud ini kan sebelum surat Yusuf. Ya. Ada yang tahu fadilah keutamaan Nabi Hud? Nah macam mana kita ini? Ya, Nabi Hud itu seorang nabi dan raja yang gagah dan kaya. Cuman tak setenar Nabi Yusuf. Ya, tak setenar nabi yang lainnya. Tapi kalau kita baca, Masya Allah, beliau itu seorang nabi, seorang raja yang gagah dan kaya, dan dicintai oleh umat dan rakyatnya. Masya Allah. Baik, di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamasakumun nar. Surat 11 ayat 113 yang artinya, janganlah kamu condong-cenderung aja nggak boleh, apalagi muji-muji, nyanjung-nyanjung, ngebelain orang-orang yang berbuat kezaliman. Siapa orang yang berbuat kezaliman itu? Yang cenderung pada kesyirikan, yang cenderung pada kekafiran, yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, yang suka melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang suka tipu-tipu, ya. Yang suka ketika dia menjadi pemimpin pejabat menyusahkan dan mensengsarakan umat dan rakyat, yang enggak jujur dan enggak amanah. Itulah di antara macam bentuk-bentuk kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, walaupun mutlak kezaliman yang besar adalah asyirku. Inna syirka la dzulmun 'adzim.
Kalau ada orang seperti ini kok kita kagumi, maka hati-hati, mengagumi orang seperti ini fata masakumun nar, kata Allah, bisa menyebabkan diri kita kesentuh api neraka. Makanya dalam surat At-Taubah, kalau ada seorang muslim dia kok mengagumi orang kafir karena hartanya, karena prestasinya, karena kekayaannya yang sifatnya duniawiyah, dan dia tidak menambahkan sayang dia belum dapat hidayah, atau kita tambahkan semoga dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kata-kata itu kita tambahkan, maka itu menyebabkan diri kita dosa. Contoh, kurang apa hebatnya Qarun dengan kekayaan yang melimpah ruahnya, tapi akhirnya dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Karena kenapa? Kalau kita menceritakan mengagumi keadaan seseorang yang dengan kekayaannya, dengan prestasinya, tapi sifatnya duniawi, itu bisa merusak hati orang yang kita ajak cerita, dan itu bisa merusak hati kita sendiri. Seperti halnya Ubaidillah. Sebelum hijrah dia mengatakan kepada Nabi, orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah, ya Rasul, ayo jangan takut, Allah pasti tolong kita, ayo kita hijrah, ayo kita jihad. Ini sudah banyak sahabat yang disiksa ya Rasul. Gagahnya seperti itu. Kan Rasul tidak melakukan sesuatu kecuali atas petunjuk hidayah Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ini dikatakan diperbuat oleh Nabi kecuali atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu belum ada perintah hijrah maupun jihad. Yang ada kufu aidiakum, cegah tahan. Kuatkan kesabaranmu. Kuatkan persatuanmu. Dirikanlah salat. Kemudian apa? Pahami Al-Quran. Orang-orang yang diberi kelapangan rezeki, kekayaan, gunakan hartamu untuk membantu saudara muslim mukmin. Terutama paling banyak hal ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang membebaskan banyak sekali dari kalangan budak-budak yang dia sudah Islam tetapi masih statusnya budak. Kecuali sahabat Utsman. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu itu orang kaya, memang orang kaya. Sejak dulunya memang kaya. Itu wasilah berkat dakwanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau masuk Islam. Jadi memang ada dalam nuansa ibadah dakwah itu juga ada kaitannya. Karena yang mendakwainya orang kaya, sahabat Abu Bakar itu lebih kaya daripada sahabat Utsman, ya, dan dia terkenal keluarga yang terpandang. Maka ketika sahabat Utsman didakwai oleh sahabat Abu Bakar itu, ya, hanya menanyakan beberapa hal saja tentang Allah, ya, tentang Nabi, dan tentang Al-Quran. 3 hal yang ditanyakan oleh sahabat Utsman, ya, dan itu semua adalah masuk nalar akalnya sahabat Utsman. Maka kemudian beliau menyatakan keislamannya, ya. Dan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman, An Utsmani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, tentunya juga mengajarkannya dan mengamalkannya. Allah a'lam bishawab. Singkat kembali cerita jamaah sekalian, akhirnya apa? Ketika ada perang hijrah, Ubaidillah yang semangat pergi ke Ethiopia Habasa itu, apa yang terjadi? Enggak tahan lama, Pak. Hanya 2-3 bulan di Habasa yang sekarang disebut Ethiopia itu murtad. Di situ ada sahabat Utsman, ada sahabat Hamzah, ada sahabat Ali, ada sahabat yang lainnya mengatakan, kamu ini gimana? Bukankah kamu yang menginginkan hijrah? Kamu tahu al-muhajiru man hajara manallahu anhu. Rawi Muslim. Orang yang berhijrah adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, nafsunya, mencegah dirinya dari hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Kamu ini gimana? Bukankah kamu yang semangat untuk berhijrah? Di antara nasihat sahabat-sahabat itu, apa jawabnya? Sudah cukup. Aku udah bosan miskin. Aku udah bosan miskin. Bosan miskin bagus, tapi nggak harus dengan murtad. Itulah orang yang pertama kali, orang yang murtad dari umatnya Rasulullah. Berarti dia tidak punya prinsip, berarti dia tidak punya pendirian.
Singkatnya dia mengendarai kuda dengan istrinya yang Nasrani, yang dikenal anaknya rahib atau pendeta ya Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Ketika dia mengendarai kudanya dengan istri, kudanya berontak ngamuk. Kemudian Ubaidillah terjatuh dan kuda itu menginjak-injak kepalanya Ubaidillah sampai pecah. Itu orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Tidak ada jaminan jamaah sekalian. Meskipun ikrar syahadatnya pegang tangan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pegang tangan Rasulullah, melihat wajah Rasulullah, sering membacakan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasul. Enggak ada jaminan. Contohnya si Ubaidillah, dia mati di dalam keadaan kafir murtad. Ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hidayah Islam dan iman ini harus kita jaga, kita rawat, kita pelihara, kita pertahankan. Makanya di mana saja kita berada ingat 2 ayat. Kalau ada yang menyimpulkan, ya, di mana kamu berada ingat 3 ayat. Artinya ingat 3 ayat ini dikaitkan dengan Allah. 1, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. 1, surat Ali Imran 102. Wala tamutun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, iman. Yang kedua surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ya, surat yang ke-15 ayat yang terakhir, ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Nah, ini juga menunjukkan ayat ini mengajarkan kepada kita seorang muslim harus pegang prinsip itu. Ya. Kemudian satu ayat lagi yang ini menjadi sunnah. Saya nggak tahu jamaah sudah mempraktekkan atau belum. Ya, kalau belum mempraktekkan mungkin belum tahu. Kalau sudah tahu tapi juga nggak meraktekin, ya saya nggak bilang sungguh terlalu, nggak sih ya. Nah, apa itu ayatnya Pak? Sunnahnya kalau kita bangun tidur, apa ayat yang kita baca sunnahnya? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai saya bilang begitu. Apa sunnahnya? Ketika kita bangun tidur atau terbangun di malam hari, PR ya. Kalau di tempat lain saya tanya, mana ayatnya? Ayatnya gimana bunyinya? Malah gini, udah diam aja. Nanti mesti ustaznya jelasin katanya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Nanti lihat tolong. Surat Al Imran, surat yang ketiga ayat 190 191. Ustadz, saya kalau nggak hafal itu gimana? Paling tidak ketika kita bangun tidur setelah mengucapkan alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Saya belum hafal itu, coba renungkan isi ayat itu. Baca 3, 5 kali, 10 kali sampai ngerti kita. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu tidak ada sia-sianya. Ya. Kemudian diajarkan kita alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Bahasa zikrullah itu mantap sekali. Bahasa zikir itu apa? Coba indah sekali. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri kah, duduk kah, berbaring kah, dalam segala hal. Siapa yang dia mengingat Allah dalam keadaan ramai, Allah pun mengingatnya. Dalam keadaan sedia pun diingat, Allah akan mengingatnya. Bahkan Allah akan memuji menyanjung orang-orang yang mengingat Allah dimanapun berada. Dalam di kalangan langit akan diceritakan Allah memuji orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dasarnya dari Al-Qur'an, sedangkan dari hadis Nabi ya. La takunu ima'a. Jangan kamu menjadi orang yang ima'ah, pelin-pelan, enggak punya prinsip, enggak punya pendirian. Yang mengatakan kalau orang-orang berbuat baik, saya akan berbuat baik, orang lain juga berbuat baik kok.
Tapi kalau orang berbuat dosa maksiat, dia pun melakukan maksiat dan dosa. Orang lain juga berbuat maksiat dosa kok. Tapi apa kata Nabi? Wattinu anfusakum. Wattinu anfusakum. Tapi jadilah engkau orang yang berprinsip, punya pendirian. Yang mengatakan kalau orang berbuat baik, saya akan berbuat baik. Tapi saya berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik, tapi karena fitrahnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saya untuk berbuat baik. Bahkan saya akan mengajak kebaikan itu, saya akan berbuat lebih baik daripada umumnya manusia berbuat baik. Tapi yang saya lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Kalau orang berbuat keburukan dan kejahatan, saya tidak akan lakukan keburukan kejahatan itu karena merusak hati dan iman. Dan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak mampu mencegah keburukan kejahatan itu, tapi saya tidak mau mengikuti keburukan kejahatan itu. Inilah digambarkan orang yang memiliki prinsip. Yang tadi kata Nabi apa? La takuna ima'ah. Jangan kalian menjadi orang yang pelin-pelan, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Watinu anfusakum. Tapi jadilah kau orang yang memiliki prinsip dalam kehidupan ini. Allah a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian, kemudian dalam satu riwayat ada seorang bapak dengan seorang anak. Saya nggak hafal matan hadisnya. Riwayatnya singkatnya begini. Jadi ada seorang bapak dengan seorang anak yang ingin menjual keledainya. Pagi hari habis sholat subuh, dia membawa keledainya menuju pasar. Nak, yuk kita ke pasar, kita jual keledai ini. Berjalanlah, dituntunlah keledai tadi. Keledainya sehat. Dituntun jalan tok lok. Kemudian ada ketemu orang. Kalian mau kemana ini? Ya mau ke pasar, mau jual ini keledai. Ini keledai sehat, kenapa tidak kalian taikin? Kan bisa kalian taikin bergantian, jadi kalian nggak capek semua. Iya ya. Mana Pak, Bapak naik dulu, kamu dulu aja nak. Ya. Enggak, kamu dulu aja nak. Nah, nanti kalau udah agak capek Bapak naiklah anaknya. Jalan tok lok. Ketemu orang, anak kurang ajar kamu, gak sopan kamu. Bapakmu yang sudah tua kamu suruh nuntun, kamu anak macam apa ini? Mestinya kamu berbakti kepada orang tua kamu. Senang kamu lihat orang tua kamu susah sakit gitu ya? Orang tuamu sudah tua, gak sopan kamu. Iya ya, turunlah anaknya. Jalan, bapaknya naik, jalan lagi tok lok, ketemu orang. Ini bapak macam apa kamu ini? Anakmu yang masih kecil kamu suruh nuntun, kamu gak punya perasaan sih? Gak kasihan kamu anakmu itu nanti capek? Iya ya, bingung dia. Naiklah berdua. Bapak sama anak jalan tok lok, ketemu orang. Ini bapak macam apa, anak macam apa ini? Keledai kecil ditakin berdua. Kan kalian bisa bergantian ini. Gak mikir kamu ini? Bingung, saking bingungnya dipikul itu keledai tadi. Ini gambaran orang yang tidak memiliki prinsip dalam kehidupan ini. Bagi kita prinsip itu akan sempurna tentunya dilandasi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ngotot, ngeyel, kata Imam Syafi'i, kalau kamu berdebat dengan orang yang maunya menang sendiri, bukan sama-sama mencari kebenaran, adu argumen, tinggalkan saja. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, aku berdebat dengan 40 orang yang alim, orang yang berilmu, aku bisa kalahkan mereka. Tapi aku kalah debat dengan orang yang bodoh dan ngeyel. Wis bodoh ngeyel katanya. Nauzubillah, teman-teman. Itu nasihat menarik ya dari Imam Syafi'i. Maka kata Imam Syafi'i menarik apa itu Pak? Jadikan akhirat itu di dalam hatimu. Jadikan akhirat di dalam hatimu, qalbumu. Tapi jadikan dunia itu sebatas genggaman tanganmu. Dan jadikan kematian itu di pelupuk mata. Jadikan akhirat dalam qalbumu, dalam hatimu. Dan jadikan dunia sebatas genggaman tanganmu. Dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Masya Allah. Ini kalau kita lihat kaitkan dengan surat Al-Qasas,
surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Masya Allah itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat. Artinya apa? Semua yang kita lakukan itu harus kita ingat masa depan kita, cita-cita yang kita tertinggi itu adalah akhirat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dunia itu melalaikan kita. Dengan tumpuk-tumpuk dunia sebanyak apapun, kalau mati nggak ada yang dibawa. Kalau kita mati yang menyertai cuma 3, harta, keluarga, dan amal ibadah. Harta dan keluarga kembali. Ini hanya amal ibadah saja. Makanya saya ulang lagi, panjenengan jamaah sekalian ini lebih nih yang sudah merasa sudah sepuh, sering sakit-sakitan, ya, kayaknya nggak lama lagi mati. Jangan lupa berwasiat wakaf jariah. Kenapa? Kalau kita berwasiat wakaf jariah itu bisa 1/3 yang kita bisa wasiatkan untuk atas nama kita. Contohnya dengan punya uang 100 juta gampangnya, 1 M deh. Rumah, kendaraan dan lain sebagainya nilainya 1 M. Itu bisa diwasiatkan yang 1/3-nya paling nggak 300 jutanya. Untuk panjenengan sendiri. Kenapa? Karena yang perlu kita baiki, kita senangin, kita senangkan, kita bahagiakan, kita cintai adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Dan bekal yang terbaik itu adalah salah satunya adalah wakaf jariyah. Berwasiat wakaf jariyah. Sebab kalau tidak kita mati, itu harta tergantung pada anak-anak kita hanya menjadi waris. Saya yakin gak mungkin rasanya anak kita akan lebih banyak dari nilai yang kita mewasiatkan tadi. Waris udah untuk bacaan aja. Ya kalau anaknya solih-solihah, ya dia akan bilang begini, kakak mau wakaf atas nama ayah, abi, bapak berapa ya? Bapak itu sudah banyak amalnya, kakak kayaknya cuma 10 juta aja deh. Ya udah kalau gitu aku 5 juta aja kak. Rasanya nggak mungkin senilai 1/3 yang akan kita sedekahkan. Harta yang Allah berikan kita itu manfaatkan, maksimalkan jamaah sekalian. Bukan kita nggak sayang sama keluarga, bukan kita nggak sayang sama anak. Kita mati tidak meninggalkan apa-apa. Anak, istri, cucu, itu semua sudah dipastikan rezekinya oleh Allah. Tapi berapa banyak yang dia mewariskan, dengan warisan yang banyak malah menjadi perebutan, menjadi perselisihan, bahkan sampai ada berbunuh-bunuh gara-gara rebutan waris. Bukan gak sayang sama istri dan anak. Emang Allah kasih harta untuk seperti itu kok, untuk kebaikan kok. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan. Sekali, harta yang kita wasiatkan untuk wakaf jariah atas nama kita, inilah yang diantara yang nanti akan menjadi cahaya penolong kita di alam kubur nanti. Tapi kalau enggak, ya sudah. Jadi dengan berarti mengambil pilihan itu, ya silakan. Tapi rasanya nggak mungkin, ya. Kalau dikecilkan nilainya 100 juta misalkan, bisa 30 juta kita wakafkan, wasiat wakaf atas nama kita. Kalau enggak, ya sudah, hanya untuk waris. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik saudara keiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah landasannya setiap muslim mukmin. Dia harus punya prinsip dalam kehidupan ini, sehingga dia nggak akan linglung dalam melakukan ibadah. Orang yang melakukan ibadah dengan landasan ilmu yang benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salafus salih, dia akan mantap, dia nggak akan tergoyahkan. Sebaliknya orang yang menjalankan ibadah hanya berdasarkan ikut-ikutan, umumnya manusia melakukan, biasanya dia cenderungnya goncang. Kalau enggak dia ragu,
Kalau enggak apa? Ya, dia menguatkan dirinya tapi tidak ada ketenangan. Contoh, kalau kita menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi, nikmat. Kenapa? Karena Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dariku dari Rasul, tertolak amalan tersebut. Kita bisa tertawa-tawa, kita bisa merasa. Ini masalahnya dalam ibadah, kita harus pakai landasan ilmu yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan amalan ibadah yang tidak kalian ketahui ilmunya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalian menjalankan ibadah sesuai dengan sunnah Rasul itu lebih baik sederhana, walaupun itu sederhana, ketimbang kalian bersungguh-sungguh dari amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Ayo, kita buka hati kita buka pikiran kita semangat mencari keridhaan Allah. Yang kita kaji ini, memang yang kita amalkan ini, yang kita yakin ini memang benar dari Nabi atau bukan. Contoh, dengan panjenengan jamaah sekalian belajar sholat dari kitab Bulughul Maram. Betul-betul dari kitab Bulughul Maram. Buka itu kitab tuh. Contohnya, kalau takbir yang dicontohkan Nabi ada dua cara. Allahu Akbar sebahu, Allahu Akbar setelingnya. Nah, kita ini dalam sholat kita bertakbirnya seberapa? Seperut. Kemudian meletakkannya di ulu hati atau di perut. Nggak masalah, tapi kita harus ngerti dasar landasan ilmunya. Ya. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala jelas amalan kita adalah amalan yang landasan ikhlas lillahi taala dan ittiba'ur rasul. Ngikuti tuntunan Rasul. Bahkan dengan jelas dan tegas Allah menyatakan jaminan garansi yang Allah berikan kepada orang yang ibadahnya, orang yang cintanya betul kepada Nabi. Salah satu cinta kepada Nabi dibuktikan dengan melakukan amalan ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ada dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita dalam masalah ibadah manakala ibadah kita, ibadah siapapun mengikuti tuntunan Rasul. Katakanlah ya Muhammad, Ali Imran ayat 31, katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah yang kita lakukan, kehidupan kita, perilaku kita, mencari nafkah rezekinya, membina rumah tangganya, membimbing membina anaknya, bermuamalahnya, berbisnisnya sesuai dengan tuntunan Rasul, mengikuti Rasul apa? Dua jaminan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semua. Aminnya mana? Lama banget sih ya. Jadi dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita jika ibadah kita mengikuti tuntunan Rasul, kehidupan Rasul. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi ini kita cukupkan dulu sebagai mukadimahnya. Jadi itu landasan materi, yaitu prinsip-prinsip hidup seorang mukmin, ya. Jadi jangan sampai kita ngaku seorang mukmin tapi kita ternyata kehidupan kita jauh dari Islam. Kenapa? Kita sudah berdoa, Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupanku. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam. Akhirilah kehidupan kami dengan iman. Akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Bagaimana mungkin kita akan mati dalam Islam dan iman kalau kita tidak memahami Islam, tidak mengerti tentang Islam yang sebenarnya? Bagaimana mungkin kita akan mati dalam badan iman? Imannya kita nggak ngerti. Satu contoh jamaah sekalian, bicara iman, itu yang semestinya kita lakukan
ada berapa ciri-ciri orang beriman? Siapa musuhnya orang beriman? Bagaimana perilakunya orang beriman? Ya, apa saja yang merusak iman? Dan apa saja yang menjadikan suburnya iman? Apa balasannya orang yang beriman? Apa akibatnya kalau nggak beriman? Itu kalau kita sudah mengerti itu kita akan iman. Oh, orang beriman itu ciri